Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Muhja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian beberapa jenis riba, yaitu riba al-qard, an-nasa, al-yad, dan yang terakhir adalah al-fadl. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita. Tujuan materi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar mengenai pengertian beberapa jenis riba, yaitu riba al-qard, an-nasa, al-yad, dan al-fadl. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan 4 jenis riba. Yang pertama, riba al-qard, dan ini sudah dikenal pada masa jahiliyah. Yang berikutnya adalah riba an-nasa, kemudian riba al-yad, dan yang terakhir adalah riba al-fadl. Yang pertama adalah riba al-qard. Riba al-qard adalah setiap hutang piutang yang disyaratkan pengambilan manfaat di dalamnya untuk yang memberikan hutang. Setiap hutang piutang yang diambil manfaat di dalamnya untuk yang memberikan hutang, maka ini termasuk riba dan disebut sebagai riba al-qard. Manfaat di sini baik dalam bentuk tambahan atau bukan, maka tetap dikatakan riba. Berhutang 1 juta rupiah, tapi yang memberikan hutang mensyaratkan dikembalikan 1.200.000, maka ini tetap dikatakan sebagai riba. Berhutang 1 juta rupiah, tapi yang memberikan hutang mensyaratkan selama belum bayar hutang akan tinggal di rumah sewa yang berhutang tanpa membayar sedikit pun, maka ini dikatakan sebagai riba. Adapun jika manfaat itu tidak disyaratkan oleh yang memberikan hutang, melainkan kerelaan dari yang berhutang sebagai bentuk rasa terima kasih, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai riba. Berhutang 1 juta rupiah, akan tetapi ketika dikembalikan, yang berhutang mengembalikan 1.200.000 sebagai ucapan terima kasih, maka hal ini tidak dikatakan sebagai riba. Berhutang 1 juta rupiah, akan tetapi yang berhutang memberikan kesempatan kepada yang memberikan hutang untuk tinggal di rumah sewa yang ia miliki secara gratis sebagai ucapan terima kasih, maka ini tidak dikatakan sebagai riba. Riba yang berikutnya adalah riba an-nasa. Riba an-nasa adalah menjual salah satu dari 2 naqad, yaitu emas dan perak, dengan yang lain atau dengan jenis yang sama, dengan syarat tempo penundaan. Begitu juga pada makanan. An-nasa adalah penundaan, jadi bukan an-nisa, sebab an-nisa maknanya perempuan yang banyak. Jika kita jual beli emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau beras dengan beras, atau beras dengan gula, dengan mensyaratkan serah terima akan dilakukan sesudah seminggu, atau sehari, atau semenit sesudah akad jual beli, maka ini termasuk riba, dan dikatakan sebagai riba an-nasa. Oleh karena itu, agar terhindar dari jenis riba ini, maka akad jual beli barang-barang di atas mesti tanpa ada syarat penundaan serah terima barang yang diperjualbelikan. Ini jika antara emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau beras dengan beras, atau beras dengan gula. Adapun jika antara emas dengan uang, atau beras dengan uang, maka tidak dikatakan sebagai riba jika ada syarat penundaan serah terima. Yang berikutnya adalah riba al-yad. Riba al-yad adalah menjual salah satu dari 2 naqad, emas dan perak, dengan yang lain, atau dengan jenis yang sama dengan tanpa serah terima. Begitu juga pada makanan. Jika kita jual beli emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau beras dengan beras, atau beras dengan gula, tanpa melakukan serah terima di tempat akad tersebut, maka ini termasuk riba dan dikatakan sebagai riba al-yad. Oleh karena itu, agar terhindar dari jenis riba ini,
maka akad jual beli barang di atas mesti langsung serah terima barang yang diperjualbelikan. Ini jika antara emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau beras dengan beras, atau beras dengan gula. Adapun jika antara emas dengan uang, atau beras dengan uang, maka tidak dikatakan sebagai riba jika tidak langsung serah terima di tempat akad. Yang berikutnya adalah riba al-fadl. Riba al-fadl adalah menjual salah satu dari dua naqad dengan jenis yang sama, disertai tambahan pada salah satu di antara dua pihak, barang dan harga, atas yang lain dalam timbangan. Jika kita jual beli emas dengan emas, atau beras dengan beras, dengan ada kelebihan di satu sisi, beras 2 kg, dibeli dengan beras 1 kg, maka ini termasuk riba dan dikatakan sebagai riba al-fadl. Oleh karena itu, agar terhindar dari jenis riba ini, maka akad jual beli barang-barang di atas mesti dalam takaran yang sama. Ini jika antara emas dengan emas atau beras dengan beras. Adapun jika berbeda jenis, seperti beras dengan gula, maka tidak menjadi masalah jika beda jumlah takarannya. Beras 2 kg dibeli dengan gula 1 kg. Setelah penjelasan beberapa jenis riba, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Pertama, beli emas dengan cara angsuran dengan membayarnya menggunakan uang tidak dikatakan riba. Karena yang riba itu jika beli emas dengan emas atau emas dengan perak dan ada syarat penundaan atau tidak langsung serah terima. Yang kedua, penukaran uang walaupun terjadi pengurangan di satu sisi maka tidak dikatakan sebagai riba. Tukar uang pecahan Rp100.000 dengan pecahan Rp5.000. Akan tetapi yang didapatkan dari uang pecahan Rp5.000 hanya Rp95.000. Maka ini tidak dikatakan sebagai riba. Riba jika penambahan di satu sisi terjadi pada emas, perak, dan makanan. Dan hal itu disyaratkan jika sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan ada tambahan di satu sisi. Yang ketiga, berapapun besaran keuntungan dalam jual beli tidak dikatakan sebagai riba, walaupun keuntungan lebih dari 100%. Modal Rp1.000, dijual kembali Rp1.000.000, tidak dikatakan riba dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menentukan harga karena harga di pasaran sangatlah tinggi. Akan tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah yang menentukan harga. Maknanya Allah lah yang merubah keadaan harga dari murah ke mahal atau sebaliknya. Maka berdasarkan hadis ini, perkataan sebagian orang bahwasanya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya lebih daripada 100% adalah riba, tidak memiliki dasar sama sekali. Walaupun dikatakan oleh seseorang yang terkenal sekalipun. Karena kebenaran berdasarkan syariat, bukan berdasarkan pendapat seseorang yang terkenal. Terima kasih atas waktu untuk menyimak penjelasan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa terhindar dari memakan riba. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.